Halo semua, selamat siang. Balik lagi bareng gue di sini di channel Doram Hardi. Kali ini gue ingin sharing ke kalian mengenai tindakan pertama yang dilakukan saat motor kalian tiba-tiba mati atau mati mendadak. Nah, kenapa gue pengen share ini? Karena beberapa minggu lalu itu motor gue ini saat perjalanan ke kampus itu tiba-tiba mati di tengah jalan. Nah, kasusnya adalah sebelumnya itu, di hari sebelumnya kejadiannya adalah waktu gue buka gas atau sedang tarik gitu, lagi narik gitu, tiba-tiba motor gue berebet gitu. Dan puncaknya adalah pada saat gue pergi ke kampus, tiba-tiba motornya mati di tengah jalan. Gue sudah mencoba ganti busi, tapi busi yang baru tetap aja nggak ngefek, nggak bisa memperbaiki masalah gua. Nah, terus akhirnya gue bawa ke bengkel. Setelah gue bawa ke bengkel, karena waktu itu gue tinggal, karena ada urusan di kampus itu, akhirnya gue tinggal dan gue ambil, dan motornya sehat kembali, nggak berebut lagi. Kemudian setelah gue balik lagi ke bengkel tersebut buat ngambil motor, gue minta laporannya untuk melihat apa aja sih yang diganti atau apa aja sih yang diservis. Nah, ternyata salah satunya adalah gue ganti filter. Maksudnya motor gue ini filter udaranya diganti. Terus gue lihat ke buku petunjuk juga, buku pedoman, ternyata filternya itu sudah mencapai kondisi yang harus diganti gitu. Jadi kilometernya itu sudah mencapai waktunya ganti. Jadi ya memang harus ganti. Nah, terus kemudian selang berapa lama itu gue sedang baca-baca artikel, terus kemudian menemukan artikel yang menyatakan bahwa bagaimana sih cara pertolongan pertama saat motornya mati mendadak. Terus gue baca-baca, wah ternyata mirip nih sama kasus gue ini. Jadi pada bahasan kali ini, pada video kali ini, gue ingin membagikan tips ke kalian bagaimana tindakan yang harus dilakukan saat tiba-tiba motor kalian itu mati mendadak. Yang pertama adalah kalian harus cek bahan bakar kalian. Memang sih beberapa motor atau kebanyakan motor sudah ada indikator bensin ya, seperti ini, indikator bensin. Namun kadang-kadang kita suka lupa gitu buat ngecek bensinnya gitu, jarang lihat ke indikator itu. Nah, jadi kalian coba sering-sering ngecek bahan bakar kalian, apakah habis atau enggak. Kemudian setelah ngecek bahan bakar, kalian ngecek busi kalian, kondisi busi. Nah, cara ngeceknya adalah dengan melepaskan busi dari dudukannya, kemudian menempelkan kepala busi yang masih terhubung dengan kabel. Nah, kepala businya itu ditempelkan ke bagian besi, ke bagian mesin yang terbuat dari besi atau baja. Nah, kemudian dengan menggunakan kickstarter, kalian coba nyalakan motornya atau kalian coba starter. Nah, kalau masih ada percikannya, berarti busi kalian tuh bagus. Setelah itu kalau motor kalian masih berebet juga atau masih nggak mau nyala, ya kalian coba bawa aja ke bengkel. Kalian tanyain apa yang harus diganti. Mungkin busi kalian nggak masalah, tapi ada sistem lain yang bermasalah gitu. Saya kayak gue tadi, setelah mati itu gue ganti, tetap nggak nyala, ganti busi nggak nyala. Ya akhirnya gue bawa ke bengkel, dan ternyata adalah yang harus diganti filter udaranya. Mungkin karena sudah kotor atau sudah nggak baik, nggak bagus kali, nggak bagus. Jadi memang harus ganti. Nah, biasanya ini kondisi motor seperti itu biasanya terjadi pada motor yang masih menggunakan sistem karburator. Jadi motor gue ini masih menggunakan sistem karburator, belum injeksi. Nah, kalau pada motor injeksi itu biasanya jarang terjadi, atau mungkin nggak ada kali kasus-kasus kayak gua gini. Karena pada sistem motor injeksi itu sudah
melalui komputer gitu loh, sudah terkomputerisasi. Jadi hal yang terjadi biasanya adalah malfungsi dari sistem kelistrikannya aja, biasanya begitu. Jadi itu tadi tips yang bisa gue berikan. Jadi yang pertama, kalian harus sering-sering ngecek kondisi bahan bakar kalian, apakah ada atau enggak. Dan yang kedua, cek busi kalian. Kalau memang waktu tadi kan caranya ditempelkan ke bagian besi atau baja dari mesin tersebut dengan kondisi yang bagian belakang dari si busi itu tertempel pada kabel. Nah, itu kalian coba starter. Kalau memang masih ada percikannya, itu ya berarti kondisinya masih bagus. Kalau nggak ada percikannya, mungkin kalian harus ganti businya. Nah, terus tambahan juga, kalian juga harus menyiapkan di motor kalian itu seperti kunci-kunci pas gitu loh, seperti kunci busi, terus kunci ukuran 10, kunci ukuran 12 atau 14. Dan seperti itu kalian juga harus persiapkan di motor kalian. Jadi kalau memang ada kondisi darurat, kalian sudah ada kunci-kunci pasnya itu. Jadi itu tadi beberapa langkah yang kalian bisa lakukan saat motor kalian tiba-tiba mati mendadak di tengah jalan atau berebet lah gitu. Kalian coba aja dicek seperti tadi yang sudah gua sampaikan. Tambahan lagi, jangan lupa kalian juga selalu melakukan servis rutin seperti ganti oli ataupun pengecekan-pengecekan yang lain sih. Pokoknya servis rutin tuh jangan sampai kelupaan, karena kadang-kadang gue juga lupa gitu buat melakukan servis rutin. Mungkin yang paling sering gue ingat adalah ganti oli, tapi kalau pengecekan gue jarang banget, karena ya itu lupa, karena udah ganti oli aja gitu. Tapi gue sekarang mulai tahu harus belajar untuk ingat, jadi selain ganti oli harus melakukan pengecekan-pengecekan yang lain, seperti mungkin rantai harus dikencengin dan yang lain-lain lah, mungkin pengecekan yang lain. Pokoknya servis rutin itu penting, jangan sampai kelupaan. Oli, pengecekan rantai, rem, dan lain-lain lah, harus jangan sampai lupa. Gue pun juga kadang-kadang lupa, jadi masih belajar juga supaya ingat terus. Oke, itu aja sih yang bisa gue bagikan pada kalian. Terima kasih banyak kalian sudah mau menonton video ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting jangan lupa di subscribe. Oke? Thank you guys sekali lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.